قال الله تعالى في الكتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ويثبت أقدامكم صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه wasallam. Yang saya hormati Pak Imam dan saya hormati Bapak Ahmad Saha, yang saya hormati Pak tokoh masyarakat yang hadir pada malam ini, yaitu mendoakan almarhumah. Semoga senantiasa kita semuanya kita mendapatkan ridho dari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tidak banyak langsung menyampaikan di sini gimana saat kita yang tadi kita tidak baik bisa kita berubah, yang tadi kita sering bolos sholat, tapi gimana cara kita biar kita menanamkan ke dalam kolbu kita, dan gimana saat kita untuk membawa ke dalam kuburannya. Maka aku akan di sini aku akan sampaikan kepada jemaah sekalian. Di dalam kita hidup ini semua kita pilih semua ada tiga. Yang pertama apa? Untuk kita tunggu kematian. Kita ini sebagai orang muslim, kita semua bukan cuma orang muslim, tapi kita semua ini di dunia kita semua nunggu kematian. Kapan yang kita dijemput oleh Allah, maka itulah kita harus kita percobaan kita semuanya. Amal yang baik, amal yang sangat yang mulia, itu kita harus ketahui. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Sedekah jariyah insyaallah yang akan kita membawa ke dalam kuburannya. Dan sedekah jariyah ini bukan cuma satu, Pak. Banyak sedekah jariyahnya. Jadi kebanyakan orang yang katanya sedekah jariyah itu cuma satu, cuma sedekah katanya cuma uang. Tapi sedekah jariyah di situ adalah banyak. Sedekah yang pertama ketika kita punya uang sedikit kita sedekahkan kepada orang lain yang tidak mampu. Yang kedua apa? Ketika tidak punya uang kita, tapi kita senyum kepada sama orang lain. Kita lewat depan orang lain tapi kita senyum kepada orang lain. Itu sebagian sedekah. Yang ketiga, dengan tenaga kita. Ketika punya tenaga kita maka kita bantu. Contohnya kita ada orang minta tolong, kita angkati apapun itu kita niatkan sedekah kepada Allah. Jangan kita berharap aku akan dibayar. Aku akan diminta tolong dia akan dibayar. Kita itu nilai kita sudah akan hilang. Maka bapak-bapak sekalian, kita harus kita menanamkan ke dalam kolbunya. Kolbu itu artinya hati. Hati itu ada di sini. Bukan kita nanam jagung, tapi kita nanamkan yang setiap kita lakukan ibadah. Terus ibadah sedekahnya, terus ibadah yang kita setiap kita lakukan, itu kita harus menanamkan ke dalam kolbunya. Biar apa? Biar kita senantiasa kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah kalau kita menanamkan ke dalam kolbu, InsyaAllah aman semua, tidak akan bisa lepas lagi. Makan ketika kita gimana kita berubah. Ketika dulu saya tidak bisa bahasa, tidak bisa mengaji, tidak bisa berhitung, tapi saya untuk berhidup dari pedalaman. Di dalam pedalaman itu saya hidup dengan hebat. Tapi saya bisa merubah sebagaimana aku bisa berdiri seperti ini. Gimana caranya saya bisa berubah? Satu, saya kemauannya. Yang pertama ini kita harus menanamkan ke dalam kolbu.
kemauan diri kita sendiri, dan kita gantung dengan orang lain. Ketika orang yang kita sayangi, kita bergantung dengan kita sayang, kita bergantung dengan yang kita cintai, maka ketika dia pulang ke Allah, kita tidak bisa kita melakukan lagi, maka kita niatkan dengan kemauan sendiri dan kita nanamkan ke dalam kalbu. Saya di dalam pedalaman itu, Masya Allah, itu saya setiap hari dari pagi sampai malam, itu saya berusaha. Satu, tidak kenal Allah itu siapa, Nabi Muhammad itu siapa, tidak kenal sama sekali. Tapi ketika saya berhijrah dari hutan sampai ke, dulu saya keluar itu di Maba ya, saya keluar di Maba. Namun saya di situ hampir 1 minggu. Saya berhijrah lagi ke Sofipi sampai ke Teinate. Di Teinate saya kabur lagi, saya kabur ke hutan. Ada bapak-bapak mungkin tahu hutan itu, gunung Teinate. Itu saya keliling. Aku sangka bisa tembus lagi ke hutan. Ternyata Teinate itu cuma kecil. Pulau saja. Pulau. Namun saya keluar di situ. Saya keluar dari hutan, dari atas gunung yang tinggi itu, saya keluar. Namun di situ saya ditemui sama Ustaz. Saya nanti dibawa ke Galela. Udah di Galela, saya sekolah. Sampai itu sekolah sampai kelas 3 SD. Dari 1 sampai 2, 3 itu saya tidak bisa membaca. Jangan kau kan saya bisa membaca, hitung dari 1 sampai 2 saya tidak bisa. Nanti di situ saya berhijrah ke Jakarta. Di Jakarta sampai hampir 8 tahun. 8 tahun saya belajar. Saya belajar bahasa itu hampir 4 tahun. Bahasa Indonesia, hitung. Dari 1 sampai 10 dulu. Masya Allah, takbir. Allah. Tapi kenapa saya bisa berdiri di sini? Karena saya bersungguh-sungguh, saya berubah. Di mana saya bisa untuk bangga kedua orang tua saya. Di mana saya tidak hidup lagi seperti dulu. Di mana saya tidak hidup lagi dengan hewan. Itu yang saya berubah di situ. Makanya di sini kita harus tahu gimana saat kita berubah. Kita yang kemarin tidak baik, jadi baik kita. Gimana yang kemarin kita meninggalkan sholat, sekarang kita jadi rajin sholat. Itu caranya gitu. Jadi kita belajar dari, dan jangan kita lihat ke tuannya, tapi kita lihat ilmunya. Tapi kita lihat keahliannya. Jangan kita bantah-bantah kita sudah tua. Jangan bantah-bantah kita. Sebagai kita pejabat tinggi, itu belum tentu sholat. Belum tentu dia sholat. Coba tanya aja. Ada lagi ya. Coba tanya. Kebanyakan itu udah punya jabatan tapi dia sombong kepada Allah. Masya Allah. Memang betul kan? Kebanyakan itu. Maka kebanyakan sekarang punya jabatannya tinggi tapi dia tidak pernah berubah sikapnya. Masya Allah. Maka kita harus ketahui. Di situ kita harus berubah sikapnya. Ketika contohnya kita masak nasi. Tadi kalau kita tidak masak nasi, kita lihat dia nasi, kira-kira jadi beras. Tadi beras, kira-kira jadi nasi ya. Tidak bisa, kita harus masak, terus kita harus, kalau di dalam meja biasanya ada tombol turunin ke bawah. Terus keluar warna merah. Itu artinya untuk memasaknya. Kita belajar aja sama nasi aja deh. Kalau kita nggak tahu, gimana bisa dia berubah jadi itu. Dari beras yang tadinya dari pohon bisa habis itu diolah, habis itu jadi beras, habis itu jadi nasi, jadi kita makan.
Kita harus belajar dari situ. Kita harus banyak belajar gimana kita bisa berubah. Gimana kalau kita tidak tahu tuh bertanya. Kata guru saya, orang yang tidak pernah bertanya kepada yang punya keahlian. Contohnya kita jalan, kita hilang, tapi tidak bertanya kepada orang, insya Allah itu akan tambah jauh kita hilang. Makanya kita bertanya kalau kita tidak tahu. Contohnya, aku tidak tahu tentang ngaji. Terus aku tidak tahu membaca Al-Quran. Terus aku tidak tanya, kira-kira aku bisa baca enggak? Tidak bisa. Nggak bisa. Makanya kita tanya ketika kita tidak tahu, maka kita tanyakanlah. Itu kata guru saya kemarin pada aku. Itu terakhir kata-kata guru saya. Maka kalau kau mau sukses, maka nanya ya, yang belet tua. Maupun itu tidak ada ilmunya, tapi kau tanyalah, insya Allah kau akan pintar katanya. Mungkin saya ada lama-lama soalnya sudah malam. Ya, karena kalau saya bahas tentang itu panjang. Sebab itu. Kata Ustaz itu tilawah dulu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا الله حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا جزاء من ربك عطاء حسابا صدق الله العظيم. Alhamdulillah aku udah tilawah. Mungkin itu ada jambannya banyak. Aku udah ini. Takut bapak-bapak udah pada lapar. Kata bapak-bapak pada lihat ini ustaznya ceramah Pak. Mohon maaf, aku jangan dipanggil ustaz. Saya boleh mau jadi dipanggil ustaz. Dipanggil Ade aja dipanggilnya. Panggil Ade. Kau nggak dipanggil nama saya. Nama saya Muhammad Rahman Mustika. Itu aja yang saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Itu dari saya, kalau ada kata-kata yang benar itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.